Gamonungang ora, oh Tuhanku siari, sotungmu nang atalala, taningi narodopi, say mardungan olop-olop. Shalom, Majelis HKBP Jalalura Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Marilah kita mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau siaran langsung di Facebook dan di YouTube channel. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku kepada
putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohku diam dalam rohku, membuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama Tuhan asal kita tertebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konfesi HKBP pasal 1B3 tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Anak Allah dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini.
Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan atau oikumene koinonia, menggalakkan kesaksian atau marturia, dan pelayanan atau diakonia, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Pengakuan iman bagian ketiga dan artinya, dengan ajaran ini kita menekankan bahwa Roh yang kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik menghasilkan buah dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar atau mujizat yang memuliakan Allah. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak dan menolak segala bentuk kerasukan roh, apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing glosolalia yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus. Bukan karya besar yang menjadikan ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikianlah bunyinya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 4. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Hampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri kuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan ayat 4. Benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Firman-Nya pertahankan terus, dan puji hanya Dia. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia di pihak kita. Kendati hidupmu diambil seteru, pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya kerajaan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari Galatia
pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dimikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini adalah tentang sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa 2 Juni 2020 masih melalui aplikasi Zoom mulai pukul 17.00 WIB. Dimohon kepada semua Perhalado untuk dapat mengikuti acara tersebut. 5.1 Pentakosta yang pertama dan yang kedua. A. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2020 adalah hari Pentakosta yang pertama, peringatan turunnya Roh Kudus atau pesta yang pertama parningotan di Hasasaor ni Tondi Perbadia dalam ibadah pagi dan siang. B. Pada hari Senin 1 Juni 2020 adalah hari Pentakosta yang kedua, peringatan turunnya Roh Kudus atau pesta kedua parningotan di Hasasaor ni Tondi Perbadia. Kita mengadakan ibadah masuk pukul 19.00 WIB atau ibadah dilayani melalui live streaming siaran langsung di Facebook dan YouTube channel. 5.2 Sermon Week Gabungan. Pada hari Rabu 3 Juni 2020 pukul 19.00 WIB, gereja kita akan mengadakan Sermon Week Gabungan melalui YouTube channel. Yang terakhir 5.3 jam kantor HKBP Jalan Lurah Cimahi. Terhitung mulai bulan Juni 2020 dan seterusnya, jam kantor HKBP Jalan Lurah Cimahi berjalan seperti biasa atau Senin sampai Sabtu pukul 9.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, kecuali hari Senin sampai pukul 12.00 WIB. Untuk itu, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan persembahan, pelayanan, administrasi, ataupun konfirmasi dan koreksi melalui penulisan nominal dapat dilayani pada jam tersebut. Kita mengumpulkan persembahan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan seterusnya. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, dekatkan pada sorga.
budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari Pentakosta pertama hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Saya undang kita membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita membacanya, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Para sekolah minggu, anak remaja dan seluruh pemuda, pemudi dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Hari Pentakosta, perayaan turunnya Roh Kudus, peringatan turunnya Roh Kudus bagi umat yang percaya sebagai pemenuhan janji Yesus kepada kita, janji Tuhan kepada umatnya, bahwa Ia tidak akan membiarkan kita sendiri, tidak akan membiarkan kita dalam kesendirian kita. Hanya kita bertarung menghadapi pertarungan roh di dunia ini, roh dunia yang mencoba untuk menaklukkan kita ke dalam cengkraman kuasanya. Tetapi Tuhan mencurahkan, menganugerahkan Roh Kudus bagi kita, supaya setiap kita dituntun, supaya setiap kita disertai, supaya setiap kita dipimpin oleh Roh, supaya Roh Tuhan itu yang berkuasa atas seluruh aspek kehidupan kita. Suatu ketika ada kebaktian di rumah, seperti Bapak Ibu sekarang yang kebaktian di rumah masing-masing. Pengkhotbah berpesan kepada anaknya, ada burung merpati kecil. Nak, nanti ketika Bapak berkhotbah, burung merpati ini kamu lepas. Loh, kenapa dilepas, Pak? Ini tanda Roh Kudus telah datang dan telah hadir di tempat kita, katanya kepada anaknya. Lalu kemudian anaknya bertanya,
emang burung merpati ini Roh Kudus, katanya. Diamlah, nanti kalau Bapak sudah berkata ruangan ini telah didatangi Roh Kudus, maka lepaskanlah merpati ini sebagai tanda bahwa Roh Kudus telah memenuhi ruangan ini, katanya kepada anaknya. Maka mulailah bapaknya berkhotbah, saudara-saudara, Roh Tuhan harus kita terima menjadi penguasa, pemimpin dalam kehidupan kita. Roh Kudus harus kita undang sebagai tamu yang agung mengisi hati kita. Roh Kudus harus kita datangkan supaya ia mengisi jiwa kita, menundukkan pikiran kita ke dalam kuasanya, dan Roh Kudus menjadi penguasa atas seluruh kehidupan kita. Maka kita undang Roh Kudus, dan Roh Kudus telah hadir di rumah ini. Merpatinya belum lepas, mungkin kurang keras suaranya, kata bapaknya. Roh Kudus telah hadir di rumah ini. Merpatinya juga belum kelihatan. Tiba-tiba anaknya datang dari balik pintu kamar dan menangis. Menangis anaknya, Pak, Roh Kudusnya lepas, katanya. Kenapa bisa lepas? Bapaknya marah, memarahi anaknya. Pada saat berkhotbah lagi nih, marah memarahi anaknya. Kemudian orang-orang sudah mulai ini bagaimana ini? Nanti anaknya semakin menangis, dan anaknya semakin menangis, dan kemudian kebaktian itu menjadi tidak teratur, kebaktian itu menjadi bubar. Hanya karena ingin melihat Roh Kudus dan mengundang Roh Kudus seperti bentuk fisik yang terlihat. Saudara-saudara, anaknya yang menangis itu ketika diteliti rupanya bermain-main ketika di kamar itu, seekor kucing memakan merpati ini. Seekor kucing menerkam merpati yang masih kecil ini. Dan akhirnya merpati itu tidak jadi terbang keluar, merpati itu mati. Merpati itu dimakan oleh seekor kucing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian ceritanya, tetapi ada kisah yang mungkin kita ambil dan kita petik dari cerita itu. Ada poin yang kita bisa ambil dari kisah itu, yaitu saat ini memang sangat benar bagi setiap kita untuk mengundang Roh Kudus dan mendatangkan Roh Kudus ke hati kita, karena hati manusia mungkin tidak lagi diisi oleh Roh Tuhan hari ini. Roh Kudus telah lepas dari kehidupannya. Roh Kudus telah lepas dari hatinya. Roh Kudus telah lepas dari pikirannya. Bahkan jangan-jangan Bapak Ibu, Roh Kudus telah mati, diterkam, dimakan, dimatikan oleh roh yang telah menguasai kita. Roh dunia, roh kedagingan, roh kegelapan yang telah menaklukkan kita dalam kekuasaannya, sehingga Roh Kudus telah mati di dalam relung hati kita, tidak lagi merasuki ke dalam jiwa kita, tidak lagi memenuhi pikiran kita, tetapi pikiran hati kita telah dikuasai dan ditaklukkan oleh kuasa roh kegelapan, roh dunia, sehingga banyak orang yang saat ini di dalam hidupnya tidak lagi dituntun roh, di dalam hidupnya tidak lagi dipimpin roh, di dalam hidupnya tidak lagi disertai oleh Roh Kudus, sehingga ia berjalan hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Lihatlah anak yang sudah tega membunuh ibunya, atau seorang ibu yang tega membuang anaknya. Apakah itu bukan seluruh kehidupannya, sehingga roh Tuhan mungkin jangan-jangan sudah mati dan tidak lagi bersuara di dalam hati umat manusia? Para begal
yang beraksi dengan sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan, berbuat sesuka hatinya hanya untuk menuruti keinginannya. Dan orang-orang yang sudah lagi tidak mengindahkan peringatan roh Tuhan untuk mengasihi sesamanya, maka bisa saja roh Allah, roh kudus, roh Tuhan telah mati dari aspek kehidupannya, dan suara roh kudus telah lenyap dari kehidupannya, sehingga ia telah dikuasai dan ditundukkan oleh roh kedagingan, roh dunia, roh hawa nafsu, roh kegelapan yang membawa dia jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh Nabi Yesaya, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Maka ingatlah ketika kita seperti dahulu kala, seperti umat Israel pada zaman dahulu kala, ketika Musa memimpin bangsa itu menyeberang laut, dan Allah di dalam Roh Kudus yang Allah sendiri membelah laut itu sehingga bangsa itu bisa berjalan menyeberang, dan pasukan Mesir tenggelam, dan Tuhan menyertai mereka, menuntun mereka berjalan di tengah samudra, di tengah laut yang kering, sehingga Tuhan menyeberangkan umat itu, memimpin menuntun umat itu hingga sampai ke tujuan, hingga sampai ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah karya Tuhan, itu maksudnya. Ingatlah karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah karya Tuhan di tengah perjalanan hidup kita. Ingatlah karya Tuhan dalam sejarah kehidupan kita. Karena karya Tuhan di dalam roh Tuhan, di dalam Roh Kudus telah menuntun setiap kita untuk sampai pada hari Pentakosta ini. Untuk sampai pada seperti apa kita saat ini. Banyak keluarga yang tidak lagi dipenuhi roh Tuhan hari ini sudah dipenuhi oleh roh dunia, bahkan roh percekcokan, bahkan roh pertentangan, bahkan mungkin sebentar lagi keluarga Kristen diancam oleh roh perceraian yang menjadikan keluarga tercerai-berai dan tidak dipenuhi oleh kedamaian. Maka penting bagi para keluarga untuk mengingat apa yang akan kita ingat. Kalau ada keluarga yang sedang menghadapi kesukaran, kesulitan saat ini, penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ingatlah dahulu. Ingatlah dahulu ketika kita memohon berkat Tuhan di keluarga kita. Kita datang menghadap kehadirat Tuhan, memohon di dalam pertolongan dan doa hambanya, memberkati kita supaya kita menjadi satu keluarga. Ingatlah, banyak orang yang lupa ketika bertengkar, maka hanya mengingat-ingat kesalahan istrinya. Kamu seperti ini, kamu begini. Atau istri mengingat-ingat kesalahan suaminya. Kamu seperti ini, kamu begini. Penting bagi keluarga supaya ingatlah. Dahulu ketika kita memohon, meminta berkat keluarga, berkat kepada Tuhan, melalui hambanya di gereja bersama-sama datang ke altar Tuhan. Lalu kita berlutut untuk diberkati oleh Tuhan melalui para hambanya. Penting bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, para naposo bulung, para pemuda-pemudi yang mungkin saja tidak berdamai dengan orang tuanya, tidak memiliki hubungan yang baik dengan para orang tuanya, ingatlah. Hari ini kita disuruh untuk ingatlah, untuk mengingat dahulu.
Tidak usah terlalu jauh ingatannya, dahulu ketika kamu bisa lahir ke dunia ini. Oleh siapa? Oleh orang tuamu. Maka ingatlah itu sebagai karya Roh Kudus, sebagai karya Tuhan, saluran Allah memberikan anugerah bagi kita, sehingga setiap kita akan diperdamaikan di dalam hubungan kita yang baik kepada orang tua kita. Dan setiap manusia hendaknya ketika di dalam hidupnya, ada mungkin di antara kita yang saat ini mengalami kesukaran di dalam usaha, terutama karena pandemi COVID-19 yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha bahkan mungkin terancam bangkrut karena perputaran ekonomi yang begitu sulit saat ini. Maka ingatlah zaman dahulu. Bahkan ketika kita harus mengingat lebih jauh lagi, setiap manusia penting dan perlu bagi kita untuk mengingat dari mana kita dahulu diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kita dari debu tanah, ketika kita diciptakan Tuhan dari debu tanah, maka dihembuskan kepada kita roh kehidupan supaya kita hidup di dalam tuntunan roh Allah, roh Tuhan. Maka pada saat mengingat itu, mengenang itu, kita diterangi oleh cahaya anugerah kuasa Roh Kudus, anugerah kuasa Roh Tuhan yang mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah milik Tuhan, bahwa setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Maka setiap kita harus tunduk dan taat kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan mengingat itu penting sebagai saluran bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Roh Kudus yang hidupnya mungkin ada dikuasai oleh roh dunia saat ini, yang dikuasai oleh roh kemabukan, minum-minuman keras dan pesta pora, hura-hura. Ingatlah dari mana kita dulu diambil oleh Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Ingatlah zaman dahulu supaya kita dituntun dan diberikan Roh Kudus supaya kita bukan hidup dalam kuasa duniawi itu, tetapi hidup di dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus atau Roh Tuhan. Kepada kita yang sekarang hidup di era 4.0 yang sudah sangat maju dan modern. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di era kemajuan sekarang, di era teknologi saat ini, digital saat ini, begitu sangat kencang dunia teknologi ini ingin mempererat hubungan di setiap manusia. Tetapi tanpa kita sadari ada space, ruang yang kosong yang menjadi sekat yang sangat jauh, yang sangat besar antar setiap manusia, di mana handphone Android menjadi sarana yang sangat penting bagi para kaum bapak. Ya, ketinggalan handphone lebih merepotkan dari ketinggalan istri. Nah, ini sekarang lebih susah seorang bapak kalau ketinggalan handphone di rumah daripada ketinggalan istri arisan. Arisan nanti bisa dibonceng lagi, nanti bisa menyusul. Tapi kalau kehilangan handphone, sepertinya gusar, tidak ada ketenangan, tidak bisa tenang sedikit pun. Karena mungkin dia tidak bisa lagi terlepas dari handphone ini. Mungkin dia harus memencet handphone,
memegang handphone, atau sudah sangat bergantung kepada handphone, atau jangan sampai rahasianya terbongkar karena handphone ketinggalan, bisa saja. Dia sangat gusar. Jadi handphone ini telah menguasai dia. Satu keluarga berlima atau berempat beserta dengan anak-anaknya, semua memiliki Android dan handphone atau sistem iOS, dan duduk berdekatan tetapi hatinya berjauhan. Duduk dalam satu meja makan tetapi pikirannya di ruangan atau di tempat yang berbeda-beda, sehingga masing-masing akan saling sibuk dengan kegiatannya. Ibu menonton Korea di handphonenya, bapak menonton replay pertandingan sepak bola, anak-anaknya bermain game, asik di dalam gamenya masing-masing. Sehingga meskipun mereka duduk bersama, tetapi tidak ada terkoneksi batin di antara mereka masing-masing. Ada space, ruang yang menjadikan mereka berdekatan secara fisik, tapi berjauhan secara kasih. Berjauhan di dalam hati, berjauhan di dalam ikatan batin, sehingga tidak muncul dan tidak tumbuh kasih di antara mereka, kasih di antara keluarga itu, sehingga kita harus mengundang roh mengeratkan kita. Ada banyak sekali tantangan yang berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih, dari damai sejahtera di keluarga, di tempat kita masing-masing. Ketika bangsa ini memang sudah lupa sejarahnya, maka bangsa ini kita sebentar lagi bisa roboh, bangsa kita. Maka perlu sekali bangsa ini, ingatlah dahulu bangsa ini merdeka. Bangsa ini terjajah dan kemudian merdeka. Maka di antara bangsa itu ada bangsa, ada anak bangsa yang berasal dari Sumatera sampai Papua, yang beragama Kristen dan beragama yang lain, yang bersama-sama di dalam satu ikatan hati untuk berjuang memerdekakan kita. Dan ketika kita lupa pada sejarah kita memang, maka yang sering muncul adalah kesombongan. Yang sering muncul adalah rasa bahwa kita sangat mampu dan bisa oleh karena kemampuan dan pikiran kita sendiri. Pada saat itu roh Tuhan mati. Pada saat itu roh Tuhan lenyap. Pada saat itu roh Tuhan tidak lagi bersuara di dalam hati kita untuk mengingatkan kita senantiasa rendah hati, hidup damai, penuh kasih, sebagaimana yang disampaikan epistel tadi, dalam buah-buah roh yang harus ditunjukkan oleh umat yang percaya sebagai pertanda bahwa dirinya, bahwa hidupnya telah dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus hari ini datang ke rumah kita masing-masing. Roh Kudus hari ini datang ke hati kita masing-masing. Roh Kudus hari ini datang ke pikiran kita masing-masing. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, dan kita siapkan seluruh hidup kita untuk dikuasai, dipimpin, dituntun, disertai oleh Roh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga meskipun memang saat ini kita sedang berjalan di jalan yang sukar, di jalan yang sulit, berliku-liku dan penuh tantangan, sepertinya jalan ini seperti gurun pasir, tetapi bersama Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita akan berjalan seperti kuda yang sedang berjalan di gurun pasir, yang tidak kenal lelah, bahkan seperti domba yang berjalan walaupun menuju lembah yang curam, dan bisa saja seketika bahaya menerpa, melanda, tetapi di lembah itu ada air yang sejuk, di lembah itu ada air yang
jernih. Di lembah itu ada air untuk melepas dahaga kita, sehingga kita bersukaria dan bersukacita. Hidup yang penuh tantangan saat ini, terlebih karena pandemi COVID-19 ini. Kita semua mengalami hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit di tengah perjalanan hidup kita. Tetapi di dalam kesukaran itu kita percaya tuntunan Roh akan membawa kita ke air yang sejuk, air yang tenang. Roh Tuhan akan memimpin kita, sehingga setiap kita di dalam pimpinan Roh tidak akan kalah dan dikalahkan oleh roh dunia yang mencoba untuk membawa kita jauh dari kehendak Tuhan. Janji Tuhan hari ini dipenuhi, maka kita bersukacita dan bersukaria karena Roh Tuhan menguasai kita dan menuntun kita. Janji yang dinyatakan di dalam Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya di Yerusalem waktu itu, hari ini dicurahkan juga kepada kita untuk menghibur kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kita kekuatan, tuntunan, dan mengarahkan hidup kita senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam berbagai tantangan kehidupan kita hari ini, sehingga kita tetap kuat, kokoh berjalan di kehendak Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan dan mempersatukan umat-Mu di dalam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih dan syukur karena senantiasa memberikan kami kekuatan dan tuntunan. Tuhan, ingatkan kami hari ini, Tuhan, bahwa setiap kami adalah ciptaan Tuhan. Bahkan Tuhan ciptakan dari debu tanah, dan Tuhan anugerahkan nafas kehidupan, dan Roh Tuhan menuntun hidup kami hingga hari ini. Karena itu Tuhan, di dalam tantangan kehidupan kami, di dalam kesukaran hidup kami masing-masing, biarlah Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami kuat, kokoh, percaya senantiasa dalam tuntunan-Mu, menuju dan mendapatkan air yang sejuk, air yang jernih, air yang tenang, dan setiap dahaga kami akan Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan di dalam Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mengikuti perayaan Pentakosta hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, sehingga setiap langkah hidup kami berkenan di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Tuhan yang senantiasa membantu, menolong kami dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga perkataan kami, perbuatan kami berkenan kepada Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang masih dikuasai oleh roh dunia ini, roh kegelapan, roh hawa nafsu, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, hingga setiap kami boleh terbebas dan melepaskan diri dari semuanya itu. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun hari ini dan minggu ini. Tuhan beri panjang umur dan sukacita bagi ulang tahun kelahiran, dan kebahagiaan senantiasa tuntunan dalam keluarga bagi mereka yang berulang tahun pernikahan hari ini dan juga minggu ini. Tuhan berkati Tuhan jemaat-Mu, kekasih hati kami di Pekanbaru, anak kami Tumbur Sitompul, Inang Boru Situmorang, keluarga dari Amang Sintua Sitompul. Tuhan sudah menjalani operasi 2 kali untuk mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan berkarya. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan dia di dalam kuasa Tuhan Yesus.
sumber kepulihan dan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Biarlah Tuhan operasi yang kedua yang sudah ia dapatkan di operasi bagian otak, bagian kepala, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, sehingga operasi itu menjadi saluran berkat kesembuhan bagi Tumbur Sitompul. Beri ketabahan bagi keluarga, bagi Inang dan seluruh anak-anaknya. Tuhan berkati juga keluarga Empasaribu Inang Boru Silitonga yang sudah Tuhan berikan kesehatan bagi mereka dan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan dalam tuntunan roh Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Kau juga Tuhan yang berkati keluarga NN, Ferry, Halomoan, Yesi, Raja Guguk. Tuhan tambahkan sukacita bagi setiap mereka. Kau menambahkan sukacita kesehatan, kesembuhan juga bagi Inang Opung Arlinson Boru Silitonga yang Tuhan berikan ulang tahun yang ke-85 tahun. Kaulah Tuhan yang memberikan sukacita. Kau Tuhan yang senantiasa juga memberkati seluruh Pinopar dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, bangsa kami, dan tidak akan berhenti memohon kepadamu. Biarlah Engkau ya Tuhan berkuasa atas kepulihan dunia ini yang sedang sakit pandemi COVID-19. Tuhan berkati bangsa ini supaya tidak lupa atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga setiap bangsa ini boleh dipersatukan di dalam kasih untuk semakin menjadi bangsa yang maju ke depannya. Tuhan, banyak jemaat-Mu yang mengalami kesukaran karena COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau tuntun kami, biarlah setiap kami Engkau hiburkan di dalam roh Tuhan, di dalam Roh Kudus, sehingga kami boleh di dalam kesabaran, ketabahan, senantiasa berdoa dan tidak jemu berpengharapan. Hanya pertolongan Tuhan saja yang boleh menolong dunia ini, bangsa kami, dan setiap kami. Dalam setiap kesesakan kami berharap pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas curahan Roh Kudus yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Biarlah setiap waktu kami dikuasai oleh Roh Kudus, hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pikiran kami, sehingga buah-buah hidup kami boleh hanya berbuah kasih, berbuah roh yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan 370 ayat 1 dan 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah yang berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku.
ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan, dibaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami berseru Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dikalahkan oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama dengan orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini rusak, tanpa daging kami pun akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Parhaladu HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta hari ini bagi Bapak Ibu yang mungkin belum beribadah atau mungkin masih bersedia mengikuti ibadah. HKBP Jalan Lurah masih akan menayangkan live streaming kebaktian bahasa Batak pada pukul 10 dan kebaktian sekolah minggu di YouTube channel HKBP Jalan Lurah pada pukul 9.45. Puji Tuhan. Horas.
Sang